Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa wal ifadata wal istifadah wa hasa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillah wa da'a ilal huda wa dilala ta'ala khair ibtigha mardatillahi wa sawabihi wa qurbihi minallahi ta'ala. Nawaina ma nawa bihi as-salafu salih, nawaina ma ahata bihi ilmullahi ta'ala min salihin niyat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu hafizahullah wa mata'allah tula hayatihi wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Zikrul gahwah, nyebutin tentang gahwah, kopi. Ada juga kopi namanya. Pokoknya orang yang terjun sama sesuatu, orang di akhirat ada punya ciri khas segala macamnya, punya gaya-gayanya, bukan hanya ibadah. Para ulama nyebutin itu semua. Nah, gaya hidupnya juga disebutin, gaya hidupnya ulama diantaranya ya minum kopi. Cuman beda penggunaannya bagaimana. Ternyata kopi itu adalah salah satu minuman yang disukai sama para ulama soleh terdahulu. Walaupun memang kopi nggak ada di zaman Rasulullah SAW, baru ketemunya belakangan. Dan kopi itu ketemunya di Arab, dulu awalnya dari Arab. Nah, di situ dari awal penemuannya di sini bakal sebutin di sini. Nah, awal penemuannya gimana? Tapi pada akhirnya tetap penggunaannya untuk apa? Dianggo kumaha? Mun dianggo ku begadang maksiat ya, nganggapleh mah enggak ada ini. Ngagoplah mah kayak Tapi kalau kira-kira dibawa begadang buat ibadah, buat ngaji, buat hal-hal yang baik itu positif. Nah, ini jadi positif. Lil wasaili hukmul maqasid. Bagi wasilah itu hukum tujuan gitu ya. Tujuannya apa? Oh, ini dipakai buat penopang kita ibadah, ya jadi baik, ya semuanya jadi baik. Qala Syekhul Gahwah, berkata Syekhnya Gahwah. Siapa kalau kita sebagian salaf tuh kalau minum kopi Fatihah dulu sama Syekh Gahwah. Ada Syekh Gahwah, Syekh Gahwatil Buniyah, Gahwa biji. Gahwa biji masih natural, masih ori gitu ya. Jadi diseduh langsung. Kalau kita kan udah nih sebagian zatnya agak-agak berkurang, tapi ya tetap ada. Siapa yang dimaksud Syekh Gahwah ini? Ali bin Umar Asy-Syadzili. Syekh Ali bin Umar Asy-Syadzili. Siapa tuh mengenal tuh? Fatihah, tawasulan. Baca dulu itu. Ya kita kan pengen keberkahan. Kenapa sih pakai ribet-ribet? Ya sesuatu itu kalau diberkahin jadi manfaatnya berlimpah. Kita mau itu, makan pengen jadi berkah, bukan hanya jadi tenaga tapi jadi tenaga ibadah. Minum pengen berkah biar bisa ke bawah ibadah lebih nyaman, lebih enak. Pakaian kepake ibadah nggak dipakai buat macam-macam. Sesuatu yang mendatangkan wasilah jadi ridho Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang kita harapkan. Makanya para ulama punya cara-cara bagaimana upaya-upaya biar mereka dapatin berkah dalam segala gerak-geriknya, bukan hanya ibadah. Tapi hal yang adat pun biar jadi berkah tadi. Makanya nggak lepas dari kebiasaan para pendahulu kita yang soleh, nggak mau jauh-jauh gitu ya. Karena mereka hidupnya udah diridhoi, kita pengen nyontoh mereka singwe ya, dapat ridho sebagaimana mereka dapat ridho gitu ya. Di antara tujuannya ke sana. Kita semirip mungkin ngejiplak para salafun soleh gitu ya. Nah, Syekh Ali bin Umar Asy-Syadzili bilang dalam satu syair, ada syairnya nih yang salah. Gahwatul bun ya ahlal gharam sa'adatni ala tardil manam. Gahwatul bun, kopi biji kopi maksudnya. Ya ahlal gharam, wahai orang-orang yang penuh cinta dan rindu. Biasa bahasa syair begitu ya. Sa'adatni, membantu. Sa'adat membantu. Siapa? Fa'ilnya mustatir, takdirnya hiya. Sa'adat hiya ni. Dia bantu ni saya ala tordil manam,
untuk mengusir, menghalau tidur, menghalau rasa kantuk. Gitu ya. Tapi kalau udah digulain, udah disusuin, biasanya sih tetap ngantuk ya. Biasanya sih kalau Imam Haddad memang nggak, para salam nggak pakai gula. Ya nggak apa-apa, kita memang belum biasa pakai. Cuman ceritanya untuk apa fadilah ngusir rasa kantuk itu agak minim. Kadang-kadang nggak ngepek-ngepek aja nih. Tapi kalau pahit memang, insya Allah Imam Haddad itu kalau bangun malamnya beliau belum ibadah, belum apa-apa, bangun habis wudu atau buat gahwa dulu. Ada juga disebut amal gahwa. Ada kita dalam kitab beliau, kitab wirid beliau, ada bangun sebelum tahajud disebut amal gahwa. Sebelum kopi ada amalannya. Apa? Antaranya ya kawiyu, baca 116 kalau saya. Antaranya Fatihah sama Tasawwur Sholeh. Baru dimulai. Nah, sesuatu kalau udah diberkahin kan jadi manfaatnya berlimpah. Nah, kita kopi tadi biar bawa kita jadi apa? Ke bawah. Ya orang tuh ada yang kena powernya dipakai ke macam-macam gitu ya. Ada power tenaga mah ada. Tapi moweran sesuatu yang nggak positif bisa jadi, atau yang sia-sia. Kita pengen ini mowerin kita kepada ibadah gitu. Jadi tanabuh sama ibadah. Jadi bangkit melek sama ibadah gitu ya. Nah, kata beliau, wahai para pecinta, wahai para perindu kebaikan, minumlah kopi biji ya. Karena dia sudah menolongku daripada menghalau, mengusir tidur, mengusir rasa kantuk. Wa anatni, dan menolong saya biaunillah, dengan pertolongan Allah, ala taatillah, atas ketaatan pada Allah. Wal alamu diam, punya hal saat alam tidur semua. Ini kopi diizinkan oleh Allah bantu aku untuk taat pada Allah Subhanahu wa taala di saat segenap alam ini pada tidur. Masya Allah. Qafuha, ternyata beliau kasih apa? Gahwah itu katanya singkatan. Singkatan dari berapa? Qaf, ha, waw, ta marbutoh. Ta marbutoh. Qaf, qahwah, gitu kan ya. Qahwah. Apa tuh singkatannya? Qafuha, qafnya, qaf dari kata gahwa, al-qut itu nutrisi, tenaga, power. Nah, wal ha'u hudan, sedangkan haknya hidayah, petunjuk. Menurut beliau gitu ya, orang gimana ininya, tafaulnya, ini tafaul beliau. Jadi pengennya, ya Allah ini gahwa semoga jadi itu. Ya kan semua tafaul itu sunnah. Rasulullah sering tafaul gitu ya. Wawuha al-wudu. Adapun waw dari gahwa itu al-wudu, cinta, kasih sayang. Wal ha'u huyam, dan haknya itu adalah huyam, itu di catatan kaki al-ishqus syadid, yaitu cinta yang meluap-luap. Cinta di malam hari, tentang cintanya mereka sama tahajud, berduaan dengan Laila, dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Laila tuh kalau diungkapin sama ulama, Laila tuh siapa? Bukan cewek, maksudnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka berduaan sama Allah, asyik dengan itu ya. Jadi ha itu tentang gejolak rasa cinta yang kuat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. La talumuni, jangan lanya nahiyah. Talumu, kalian mencela, membuli li saya, fi syarabi laha, fi sebab syarabi aku minum, laha padanya, pada gahwa. Jangan kamu hina saya gara-gara saya minum kopi. Kenapa? Ini jumlahnya selanjutnya jadi tahlil buat yang sebelumnya. Kenapa jangan celah saya? Indah, karena sesungguhnya dia kopi. Syurbu adalah minuman sadati kiram, para sesepuh saya yang mulia. Ini yang menyebabkan saya, mendorong saya untuk minum kopi. Tuh kata beliau ya. Jadi motivasi para ulama layaknya
Kalau orang cenderung sama sesuatu, dia tenggelam sama sesuatu, ya. Cenderung sama bola, pokoknya penjiwaan bola semuanya dikerjain, ya enggak? Semuanya, ya. Kalau yang udah maniak bola semuanya, misalkan siapa tokoh bolanya pakai rambutnya di apa, awut-awutan nggak jelas, dia ikut karena dia apa? Ya udah resep, ya orang udah resep gimana sih dia. Nah ini para salaf mereka cenderung mengidolakan para ulama soleh. Minum kopi, wah minum kopi, ya, mereka itu ya. Kenapa idola mereka itu? Ya. Kiblat pengikutan mereka di situ para salaf. Ya. Jadi semuanya diikutin, ya. Termasuk masalah ini, ya, kebiasaannya. Ya hal biasa sebenarnya. Gitu ya. Tafrijul Qulub ini dikutip dari kitab Tafrijul Qulub halaman 148. Ya jadi kalau ini mau ke Gahwa, Fatihah sama Syekh Gahwanya diantaranya Syekh Ali bin Umar Asyadili. Ntar ada yang lain diantaranya. Terus innal gahwata, sesungguhnya kopi itu tergantung apa yang tubihot diniatkan dalam memasaknya. Tergantung niat masaknya. Ajib ya, Masya Allah ya. Ternyata kopi itu dalam etikanya para aslaf ya boleh-boleh aja, karena ini kan ada nilai baiknya. Kenapa? Tujuannya ngikutin para ulama gitu ya. Di situ kata mereka kopi itu kumaha niat masakna sebagaimana kalau Fatihah ya sebagaimana niat bacanya, Yasin sebagaimana niat bacanya, ayat kursi sebagaimana niat bacanya. Diniatan naon? Oh orang hayong sembuh baca Yasin, baca Fatihah, baca suratul kursi dan sebagainya. Itu diantara itu bisa diniatin untuk niat-niat kita sebagaimana disebutin dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini mah kata salaf, memang bukan dalil, tapi ya nggak apa-apa salaf. Apa yang sudah dijalin sama salaf semuanya jadi baik. Kenapa mereka motivasinya untuk ridho Allah? Jadi semuanya jadi diridhoi Allah, dalam ridho Allah. Bisa jadi kita nggak jadi dalil, tapi itikat kita karena mereka hidupnya semua dalam rangka taat sama Allah, semuanya jadi baik gitu ya. Mereka termotivasi untuk hidup sama sunnah Nabi, semuanya jadi di dalam ridho Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, gitu ya. Jadi katanya apa? Innal gahwata lima tubihot lahu. Sesungguhnya kopi itu 5 tergantung apa yang tubihot lahu menjadi tujuan masak untuk dia itu apa. Kalau kita lihat gahwa pengen apa, ya Allah pengen sehat badan, insya Allah sehat badan. Itikan kumaha dan kumaha itikan nawe biar aku teing dikerjain sama salah nggak ada nilainya, nggak ada faedahnya gitu aja gitu mah ya. Kan kumaha ini ya, kalau percaya sama sesuatu yang lain nggak penting dipercayain, kita bisa kuatin sugestinya sama tuyul sugesti sama apa sugesti. Kenapa sama amalan salah kita nggak sugesti gitu ya? Gitu. Li'ayyi matalabin kana, untuk apapun tujuan yang ada, tujuan apapun mangga. Wah ya Allah, kayak minum zam-zam juga gimana niatnya kan? Allah niatin ya Allah sing hasil rezeki anu halal anu berkah ya. Niatnya yang baik gitu ya. Ya Allah sing ini kita pakainya juga untuk apa? Untuk yang baik tadi kan ya. Jadi tawasul dengan amal memang ada. Ini kan amalnya di apa? Buat ibadah tadi dipakainya. Ya, kita tawasulin tadi ya, tawasul kan bisa ya. Udah sepakat para ulama bahwa tawasul dengan amal soleh itu boleh ya. Apa? Habis sholat ya Allah sing dibukakeun ya, urusan orang mau himpit nus susut be lancar dan sebagainya, bisa kan wasta'inu bisobri wasalah. Contohnya tuh Allah sebenarnya nyebutin minta tolonglah sama Allah dengan 2 wasilah, apa? Sabar dan sholat. Ini ada tawasul dengan amal soleh bisa. Ini juga termasuk emang ini bukan amal soleh kan, ini wasilahnya buat amal soleh diniatin. Kama huwa fil Fatihah, sebagaimana dia yang niat tadi juga ada di dalam Fatihah. 5 quri'at lahu, tergantung apa yang dibacakan, diniatkan baca lahu untuknya apa. Kalau kita baca Fatihah apa aja kan itu kebiasaan para orang tua kita, para ulama terdahulu ya, sering baca Fatihah. Disebutin sama ulama ada ntar ada orang-orang tertentu yang tergantung yang
Orang-orang tuh ada dibangkitin sesuai dengan amal yang biasa banyak diamalin. Oh, memang benar di dunia yang suka baca Fatihah, dikit-dikit baca Fatihah, dikit-dikit baca Fatihah. Gitu nih ya. Fatihah berantakan, masih banyak banget gitu ya. Fatihah deui, ini campur Fatihah wae gitu. Padahal bagus fadilahnya. Nah, kita identik itu kita bakal jadi orang yang identik itu tadi. Oh, identik itu sama Fatihah. Sing wae amal Fatihah jadi nyapatan orang. Paham? Kita nggak tahu amal apa yang bisa menyelamatkan kita. Kadang-kadang hal yang sepele yang kita anggap sepele padahal ternyata punya nilai yang besar. Kita kan nggak tahu ridho Allah di mana. Jalanin aja. Nggak harus yang besar-besar. Imam Ghazali itu diimpikan sama seorang soleh. Memang mimpi orang soleh bukan dalil. Tapi selama di situ nggak bertentangan sama dalil yang ada, itu menjadi kabar gembira. Karena disebutin terputus wahyu itu tersisa mubasyirat. Rasulullah nyatakan tersisa kabar-kabar gembira yang akan dilihat sama orang-orang tertentu dalam mimpinya berupa mimpi-mimpi yang baik. Mimpi ketemu ini, mimpi ketemu ulama, dikasih nasihat begini. Tetap ukurannya dalil yang ada. Ini nggak bertentangan sama dalil ada, memang motivasi sama dalil ada, ya udah itu jadi penopang gitu ya. Gitu, bukan dalil. Kalau dalil tetap Quran, hadis, perkataan ulama, ijma ulama, qiyas gitu ya. Kalau mimpi bukan dalil, tapi itu kan disebutin banyak banget tentang mimpi-mimpi itu dalam kitab para ulama. Ternyata itu jadi apa? Suplemen lah, jadi suplemen ya. Nah, Imam Ghazali diimpiin sama seorang soleh. Mimpinya gimana? Bahwa beliau dapetin kenikmatan yang luar biasa di barzah. Ditanya, wahai Imam, apa sih gerangan yang buat kamu ini dapetin kenikmatan, kemuliaan yang demikian hebatnya? Maka beliau bilang, dulu aku ini ketika nyusun kitab pernah ketika mau nyusun kitab, mau nulis, tintanya udah habis. Kan dulu mah pakai itu ya, cocol gitu ya, cocol udah habis tintanya, dicelupin lagi penanya udah habis, tintanya dicelupin lagi ke wadah pena, mau masukin celupin ke wadah pena, ternyata lagi ada lalat yang lagi minum. Timbul perasaan rahmat dari Imam Ghazali ini, kasihan, haus, dibiarin dulu dah sampai hilang dah ada si lalat tadi. Imam Ghazali baru terusin. Nah, gara-gara itu Allah dapat ngasih itu padahal siapa yang nggak kenal Imam Ghazali dengan karangan ihya'nya. Banyak kitab-kitab beliau tuh udah menelurkan bukan hanya orang soleh, mungkin wali-wali yang banyak banget gitu ya. Dengan pengamalan kitab yang disusun oleh Imam Ghazali udah luar biasa deh. Begitu senangnya Imam Haddad, Habib Abdullah Ali terus Al-Akbar sama kitab-kitab sampai para ulama bilang di antara ciri ulama akhirat itu senang kitab-kitabnya Imam Ghazali. Di antara sebaliknya, di antara ciri ulama dunia itu gak resep sama kitab Imam Ghazali. Jadi kan standarnya mun resep karena kitab-kitab Imam Ghazali berarti ulama akhirat. Kenapa? Memang seukeut pisan eta ya. Parah mencobak cabik itu mah bener-bener dah. Jangankan kita ya, orang-orang besar aja masih aja dicewer sama Imam Ghazali ya. Kalau kita mah udah nggak tahu lah, jadi kuman gitu ya. Bener-bener nggak ada apa-apanya udah. Tapi iya apalagi ya. Kitab yang Bidayatul Hidayah, kitab yang pemula gitu ya, udah beres pisan itu ya. Pantas sih kalau disebut sama ulama itu menjadi standar ciri ulama akhirat itu senang sama kitab Imam Ghazali. Memang benar luar biasa ya. Nah, sebaliknya ciri ulama dunia gak senang sama kitab Imam Ghazali. Nah, tapi subhanallah dari sekian banyak jasanya beliau sama Islam nih, jasanya luar biasa dengan kita dah. Tapi disebutin dapat ridhonya di situ. Makanya dalam hadis sebutin jangan pernah kalian meremehkan dalam makna hadis. Jangan pernah kalian meremehkan suatu amalan sekecil apapun karena nggak tahu, mungkin saja di hal yang kecil itu ada ridho Allah. Dan sebaliknya juga jangan pernah kita meremehkan satu maksiat sekecil apapun karena nggak tahu, mungkin di situ murka Allah. Kadang-kadang orang buat dosa besar belum tentu dapat murka, tahu, tapi ternyata ada satu amalan yang remeh, dosa
karena dia ngeremehin, emang ukur kieu unggul, taunya murka Allah datang. Nauzubillah. Kan contoh banyak cerita-cerita ya, gara-gara nggak ngasih minum kucing sampai mati, ya dosa, tapi itu kan bukan dosa besar ya. Dosa besar banyak, bunuh orang dan sebagainya, ya ternyata dia yang dapat murka dari situ ya. Gagal ya. Dapat rahmat Allah gara-gara gitu ya. Jadi masalah ta'zim syiar Allah ini, kita mengagungkan syiar-syiar Allah, wajib syiar Allah, haram syiar Allah. Allah mengagungkan wajib ya, mengagungkan perintah Allah, yaitu kerjain ya. Mengagungkan haram apa? Ya tinggalin artinya. Dan yang lebih penting dari itu masalah udah dianggap tiis wae, wajib dah, berwajib. Nah, wajib sholat ya, dahar mah kekewe. Oh kayak gitu, bahasa-bahasa itu meremehkan tuh, bahaya itu. Itu yang lebih berat dibandingkan kita meninggalkan satu perintah. Masalah remeh ini tuh luar biasa, dosa besar ya, jangan main-main. Kadang-kadang orang bisa celaka atau beruntung gara-gara itu, masalah ta'zim tadi. Nah, sudah. Mana tadi? Wa yasin lima quri'at lahu, dan yasin juga tergantung apa yang diniatin. Wa ma'u zamzam, begitu juga air zamzam lima syuriba lahu, tergantung apa yang diniatin untuk minumnya, saat minumnya. Kalau zamzam niat minumnya gimana? Kalau yasin niat bacanya apa? Sama kayak Fatihah, niat bacanya apa? Kalau gahwa niat masaknya apa? Pas masaknya dari mulai ya. Jaduhnya tadi ya. Ya Allah, sing kebaikan dunia akhirat dah ya. Sing ini apalah ya. Yang jomblo buru-buru nikah. Ya niatnya gitu ya. Atau apalah gitu ya. Allah pengen nambah ya. Apalah ya. Niatin. Karena saya ini kita nggak tahu. Subhanallah, ternyata kita amal banyak-banyak ternyata buahnya gara-gara dakwah. Nggak tahu kan? Nggak tahu gitu. Karena Sayyid Ahmad bin Ali Bahar Al-Qadimi disebutkan dahulu bahwa Sayyid Ahmad bin Ali Bahar Al-Qadimi, kenapa beliau yajtami'u berkumpul bin Nabi sallallahu alaihi wasallam, kumpul kempal sareng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya qadatan dalam keadaan bangun terjaga kayak gini. Tuh, apa tadi lupa? Ya gitu ya. Bangun apa? Berjumpa sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya bukan mimpi lagi ketemu. Loh, kok bisa ketemu kalau Rasulullah udah wafat? Iya, wafat. Tapi kan jasadnya itu, jangan bilang Rasulullah itu wafat sewafat-wafatnya kayak kita gitu ya. Beda, orang-orang soleh itu jangankan Nabi. Wala taqulu liman yuqtalu fisabilillahi amwatan, jangan pernah kalian katakan bahwa orang yang mati di jalan Allah itu mati benar gitu ya. Enggak, ini jasadnya memang sudah bisa sama ruhnya, tapi manfaatnya luar biasa. Betapa banyak orang yang hidup itu mati, sebaliknya betapa banyak orang yang mati itu hidup aja ya, kata Imam Syafi'i. Tapi kagak ada manfaat, ngaji kagak, sholat kagak, ya hidupnya nggak ada manfaat. Itu seperti orang yang mati aja, kagak ada guna hidupnya ya. Nauzubillah, betapa banyak badan yang menjadi apa namanya kalau tempat ngangkat mayat itu apa namanya? Keranda. Betapa banyak tubuh seorang itu menjadi keranda dia sebelum dia masuk keranda beneran katanya. Udah jadi apa? Mayat hidup ya. Kagak ada guna. Ibadah kagak. Bantu orang tua apa? Bakti sama orang tua enggak. Ngaji enggak. Manfaat sama yang lain kagak. Nah ini seperti mati. Betapa banyak orang hidup itu mati, dan sebaliknya betapa banyak orang yang mati hidup. Imam Syafi'i udah berapa ratus tahun yang lalu beliau wafat, tapi manfaatnya sampai sekarang luar biasa. Mana sih yang nggak dapetin manfaat Imam Syafi'i ya? Mana sih yang nggak dapetin manfaatnya Imam Haddad? Mana sih yang nggak dapetin, apalagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan tanya, udah sumber dari segala kebaikan. Nah, hidup tapi mati tapi hidup. Intinya apa? Tentang manfaat. Imam Syafi'i itu menghidupkan banyak ketakwaan, menghidupkan banyak iman, menghidupkan banyak sholat, menghidupkan banyak puasa. Hidup beliau. Walaupun udah terbaring mungkin jasadnya dalam tanah,
tapi manfaatnya terus menebar luar biasa. Wah, jadi miliarder akhirat gitu ya. Orang kaya sesungguhnya kayak gitu tuh ya. Jariahnya udah nggak tahu dah ya. Ngitungnya gimana susah gitu udah ya. Contoh kayak gitu. Nah, kita pengen kayak gitu juga kita wafat jariah jalan ya. Nah, Rasulullah SAW apalagi nggak wafat. Memang benar, maksudnya bukan masalah manfaat aja, tapi bisa berfungsi. Ada beberapa ulama orang-orang soleh itu ruhnya bisa kemana-mana, yang itlaq, jalan kemana-mana sebagai karomatan, sebagai kemuliaan bagi mereka karena mereka sudah setia sama Allah selama hidupnya. Berbeda dalam orang umumnya orang, ya udah dikubur ya nggak bisa ada interaksi sama sekali. Beberapa orang soleh bisa berinteraksi sama orang hidup. Karena mereka punya keistimewaan yang luar biasa. Barang siapa muliakan Allah, Allah muliakan dia. Gitu aja. Nah, jadi ini orang Syekh Sayyid Ahmad bin Ali Bahar Al-Qadimi. Beliau berjumpa dengan Nabi SAW ya qadatan, artinya berjumpa dengan ruhnya Rasulullah SAW. Faqala ya Rasulullah, mungkin ruh, mungkin tajasud bisa jadi. Faqala, maka Sayyid Ahmad ini bilang, ya Rasulullah, wahai ya Rasulullah, uridu, aku mau an asma'a anka, untuk dengar anka dari anda, hadisan, suatu hadis bila wasitoh, tanpa perantara. Karena kita dapat hadis melalui perantara, dari guru kita ke gurunya, ke gurunya, ke gurunya, ke gurunya, sampai tabiin, sampai tabi'ut tabi'in, sampai tabi'in, sampai sahabat Nabi, sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya kan. Ini beliau pengen ya Rasulullah, pengen dapat hadis langsung dari anda nih katanya. Pengen dapat langsung gitu ya, tanpa wasilah-wasilah. Masya Allah ya, orang soleh. Nggak ngiri kita Pak ya. Ngirinya sama mobil doang ya, payah dah, cerek dah. Jadi emak cerek, ngirinya sama rumah doang, ngirinya sama pekerjaan, jadi bos, basi kayak gitu Pak ya. Kita ngiri kayak gitu, pengen ya Allah, nikmat banget nih ulama sampai bisa nggak ada batasan sama Nabi. Jadi tadi berhak loh kita umat Nabi, kenapa nggak? Untuk dekat sama Nabi, memang nggak berhak. Siapa berhak? Asal gitunya mantas sendiri dulu gitu ya. Cuma sekarang mantas ya memang belum pantas sekarang. Mantasin dong, perjuangan gitu. Jadi harapan untuk itu boleh, kenapa nggak boleh? Nah beliau pengen minta hadis langsung dari Rasulullah SAW. Faqala lahu, maka beliau berkata kepada baginda Rasulullah SAW, faqala, maka bersabda lahu pada beliau, pada Sayyid Ahmad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suka aku akan menyampaikan hadis padamu bisalah satu hadis, dengan 3 hadis, 3 ucapan, 3 kata, 3 kalimat. Apa? Al-awalu, yang pertama, mazala, akan senantiasa terus bakal terus-terusan rihu gahwa selama mazala, selama rihu gahwa, aroma kopi bun, biji, aroma biji kopi, fi famil insan, ada di mulut seorang, tastaghfiru lahul malaika, maka akan memohonkan ampunan lahu, untuk dia. Siapa? Malaikat, para malaikat. Malaikat bakal mintain istighfar, istighfarin dia, mintain. Masya Allah, selama masih ada bau kopi ini, bukan bau komat ya, kopi. Tapi tadi ya kopinya dipakai apa ya, mungkin itu ya. Memang ini bukan dalil. Antum percaya ya nggak apa-apa, bagus ya. Kalau nggak percaya ya nggak apa-apa, mangga wae. Cuma nggak dapat padilah kalau nggak percaya. Orang soleh ya. Kita kan diperintahkan untuk dekat-dekat sama orang soleh dan ngikutin orang soleh. Apa yang masalahnya? Nggak bertentangan sama dalil yang ada kok. Masalah buat lo gitu ya. Kalau ada yang nggak suka gitu ya. Apa masalahnya? Orang soleh yang mau ngikutin gitu ya. Kan ada yang suka nggak terima yang kayak gini-gini. Nah, apaan tuh? Bukan hadis itu ya. Itu dalam mimpi. Nggak ada masalah. Mau nggak percaya ya nggak apa-apa. Memang bukan wajib percaya ya. Tapi kalau kita sih aswaji ini sangat manut sama ulama, sangat dekat, sangat percaya, sangat punya ikatan kuat, membina hubungan kuat sama ulama. Luar biasa dia jadi sama guru-guru kita. Bagi kita ini
ya emang bukan dalil tapi motivasi kita gitu ya. Jadi landasan kita semuanya jadi ya, niat baik semuanya. Minum kopi gitu ya. Siapa yang gak suka minum kopi itu ya. Asani, lalu yang kedua, manittakhoza, barang siapa ittakhoza membuat atau memakai subhatan tasbih. Dalil tasbih nih. Tasbih zaman Nabi nggak ada yang bentuk ini mah, nggak ada emang. Kalau Siti Fadimah itu membaca zikir pakai kerikil gitu, satu kumpulin kerikil gitu. Mau begitu? Ribet ya nggak? Ini apa udah nih? Mungkin dari seringnya para ulama terdahulu pakai tasbih untuk itu ya, untuk apa? Untuk zikir, untuk apa? Ya, jadi diridhoi sama Allah ya. Ini jadi wasilah kita untuk jadi kebaikan gitu ya. Sesuatu yang diridhoi itu luar biasa. Mungkin diridhoi ini ya. Siapa yang pakai tasbih ya, dia zikrullah, untuk zikir pada Allah, biha dengan tasbih tersebut ya. Bukan dipakai buat apa? 100.000, 200.000, 300.000, 400.000, enggak kan ya. Siapa yang pakai begitu? Kita insya Allah ya, walaupun jarang-jarang, walaupun kedul ayah yang dipakai zikirnya sesekali gitu ya. Nah, barang siapa buat tasbih, gunakan tasbih untuk berzikir pada Allah gimana? Kutiba, maka akan dicatatkan minazzakirin Allah katsira ya. Di antara orang-orang yang berzikir pada Allah katsira, dengan zikir yang banyak ya. Dengan punya tasbihnya ya. Tapi niat punya tasbih, buat tasbih atau punya menggunakan tasbih untuk zikir, walaupun kita lagi nggak zikir, digolongkan kita katanya. Nggak percaya ya silahkan. Kalau anda sih pengen percaya ini ya. Semoga dengan kepercayaan ini dapat itu semua ya. In zakara biha, kalau dia berzikir dengan tasbih tadi, aula ataupun lam yazkur, dia tidak berzikir, mau zikir ataupun enggak zikir, selama dia buat tasbih tadi niatannya buat berzikir, saat dia zikir enggak zikir tetap dihitung orang yang zikir terus-terusan dengan zikir yang banyak. Tuh, ayo di kantongnya ada zikir, ada tasbih harus ya biasain. Sekarang bawa tasbih mana-mana. Yang jelas ini kebiasaan salah banyak. Nggak usah diribet-ribetin tasbih bid'ah ya Allah, capek hidup kayak gitu ya. Orang yang suka nyempetin muslim ini disempetin sama Allah gitu ya. Hal yang lain ya, ini hal yang luas sesungguhnya ya. Untuk mengharamkan sesuatu itu dalam akidah, dalam aswaja itu, dalam mazhab kita tuh harus ada dalil ya. Kalau nggak ada dalil mengharamkan ya nggak bisa. Haram mengharamkan sesuatu yang halal apa ya? Landasannya menyatakan ini haram atau apa bid'ah nggak boleh sembarangan ya. Harus ada dalilnya ya. Itu aja gampang. Kalau halal nggak perlu dalil ya. Tapi kalau haram perlu dalil, gitu aja. Itu kita mah mana yang haram tadi dalil mana dalil mus halal ya. Wah kumaha itu memang begitu kaidahnya dalam prinsip mazhab Syafi'i, juga mazhab-mazhab lain semua gitu sama. Baca di kitab bahwa Jawahirul Uluwi ada dibahas di situ. Innal halal bayyinun, innal haram bayyinun, dalam hadis syarah itunya. Bahwa prinsipnya gitu. Kalau haram kudu aya dalil pasti, dalil yang kuat. Kalau dalilnya masih lemah-lemah ya nggak bisa. Jadi harus pasti. Haram kan pasti itu. Di Quran ada, di hadis ada, banyak bertebaran tentang Umar. Zina banyak, mencuri banyak, gitu. Jadi untuk haram perlu ada dalil. Muntah ayat dalil mah halal, mangga enggak sudah, udah diribut gitu. Mudah kan sebenarnya, mudah. Gara-gara ini beda, ya Allah sempit hidupnya jadinya. Nah, gitu. Asal isu lalu yang ketiga. Man waqafa, barang siapa berdiri baina yadayya, di hadapan waliyillah, kekasih Allah, orang-orang soleh, hayyin, hidupkah, au mayyitin, atau sudah mati, jadi di hadapan kuburnya itu berziarah. Nah, kan minta kubur, jangan dibilang penyembah kubur, ngawur tuh ya, orang suuzon ya. Orang ziarah kubur kita ngapain? Nyembah kubur? Enggak kan? Kita jalin hubungan sama mereka. Karena kita nggak ketemu sama mereka, ya Allah pengen punya hubungan juga sama Syekh Nawawi, ya Allah pengen punya hubungan sama kiai-kiai terdahulu, sama habaib terdahulu. Itu kan menjalin hubungan ya. Sehingga ulang
ntar jadi apa, jadi wasilah kebaikan kita, mungkin diingat di akhirat. Itu kan tujuannya itu, bukan kita disebut kuburi katanya ke mereka ya. Nuduh orang muslim memang ziarah muslim itu penyembah kubur, jauh teuing ya. Ada yang kita etika itu Tuhan? Nggak ada kan ya. Kita cuma tabarukan, cari berkah ya. Cari berkah itu cepat cari kebaikan ya. Cari kebaikan dari orang soleh, ngumpul sama orang soleh, dapat kebaikan gitu ya. Karena perintah Allah juga agar kita dekat-dekat sama orang soleh gitu ya. Simpel aja sebenarnya ya. Nah, barang siapa yang berdiri di hadapan seorang wali, maksudnya berhadapan nepangan seorang wali gitu ya. Mau hidup kayak ataupun sudah wafat, maka seakan-akan dia abadallah, menyembah Allah fi zawayal ardi, di apa, di lembah-lembah bumi semuanya dipapai semuanya tuh ya. Jadi ibadah maksudnya banyak ibadahnya gitu, kiasannya. Hatta taqatta'a irban, sampai potong-potong tuh apa anggota tubuhnya, putus-putus sampai habis tuh. Sampai ibadah, dari banyak ibadah copot satu. Ada yang ibadah gitu kita kagak ada kan. Padahal udah agak-agak pilek dikit udah malas dari ibadah. Baru pilek ya Allah, cemen banget sih. Kasih lipstik aja yang begituan kan. Yang baru dingin dikit, nggak ngaji ya. Nah, payah. Nah, kok umat Nabi katanya, saya umat terbaik ya lo gitu deh. Modalnya nggak umat terbaik ya. Belum disuruh jihad kita teh, belum disuruh apa-apa ya, kayak gini doang malas ya. Malu sama Nabi kita juga umat terbaik kita ya, begini gitu ya. Kapan kita mau buat bangga Nabi ya? Nah gitu. Nah ini 3 hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam waktu beliau berjumpa dengan Rasulullah ya qaulatan ya. Pertama, barang siapa selama aroma biji kopi ada di mulut seorang, maka malaikat akan memintakan ampunan, minta istighfarin dia. Kedua, barang siapa buat tasbih untuk berzikir pada Allah, maka akan dicatat termasuk orang yang berzikir pada Allah dengan zikir yang banyak, baik dia zikir dengan tasbih tadi atau tidak berzikir. Terus yang ketiga, barang siapa yang menghadap di hadapan seorang waliullah, kasih Allah, orang-orang ahli istiqomah. Waliullah itu apa? Gampangnya orang ahli istiqomah aja dah. Orang berilmu, ahli istiqomah, udah wali itikad kita ya. Nggak harus ada karomah, karena karomah mungkin terjadi sama orang nakal, mungkin juga terjadi sama orang baik ya. Kalau kita identifikasi seorang tuh wali atau enggak wali apa? Istiqomah. Di istiqomah dalam perintah wajibnya, istiqomah meninggalkan yang haram, istiqomah berupaya dalam melaksanakan yang sunnah, istiqomah pokoknya dalam iman dan takwanya. Tambah lagi dia berdakwah, mengajar, bermanfaat sama umat, udah yakin aja wali ya. Nggak harus nunggu dia punya karomah, nggak usah ribet, istiqomah aja. Jadi nggak usah nunggu, wah iya ya karomahan karak wali, taunya apa? Dukun, tertipu, bisa tertipu sama karomah. Kita jangan lihat itu, justru karomah yang sesungguhnya adalah istiqomah. Oh ini istiqomah. Kiai, masya Allah, ngajar, nggak berhenti, jauh dari hal-hal yang haram, jaga taat sama Allah, udah yakinin wali, gitu aja. Walaupun nggak punya karomah, dan memang kebanyakan wali itu mereka nggak nyadarin bahwa diri mereka wali ya. Kebanyakan ada yang sadar dirinya wali, tapi banyaknya nggak sadar bahwa diri mereka itu wali, dan banyak nggak diketahui kewaliannya kecuali setelah wafat. Kebanyakan ada yang saat hidupnya karena wali itu ada yang masyhur, ada yang mastur. Jadi gimana cara dia pengen kunjung sama orang wali tadi, ya udah orang istiqomah, anggap dia wali, dapatin tadi fadilahnya apa, maka seakan-akan dia beribadah di berbagai penjuru dunia, penjuru bumi ini, di lembahnya, lembah Babakan Cikalong, lembah ini. Maksudnya kemana dia? Mengelilingi dunia untuk beribadah sama Allah Subhanahu Wa Taala sampai terpotong-potong, putus-putus tubuhnya. Nggak pernah kita ya, baru cangkel dikit, encok dikit udah berhenti ya. Ini udah sampai putus-putus.
wah jauh banget. Kenapa? Dengan kumpul kita sama orang soleh tadi timbulnya kesadaran, istighfar, ingat dosa dan segala macam ya. Yang mungkin kalau kita ibadah saja nggak dapat itu, kadang-kadang malah jadi keras hati, jadi sombong, jadi ujub dan sebagainya. Tapi dekat sama orang soleh itu masya Allah ya. Lihat mukanya aja kita ingat sama Allah subhanahu wa ta'ala. Ya orang kali istiqomah tadi ya. Mukanya sedap ya. Buat kita tambah semangat sama ibadah, ingat sama dosa segala macam. Kayak gitu tuh ya. Hidupnya tuh mukanya tuh masya Allah luar biasa. Nah gitu. Kumpulnya sama mereka luar biasa. Tentu dengan etika yang baik, tentu dengan adab yang baik tadi ya. Inab tidak al-gahwah, lalu permulaan kopi ini karena sababahu disebutkan dahulu penyebabnya anal jinnah, bahwa jin. Kenapa qad waliu, mereka udah seneng, resep, gemar, hobi banget. Hobi apa? Senang apa? Bihtitopi, untuk menculik ba'disipian, sebagian anak-anak. Kalau di kita apa disini? Kalong wewe. Nggak tahu kalong wewe atau apa deh. Yang jelas ini cerita ada gitunya dulu ya. Ini kita disebutin ya. Dulu jin senang nyulik anak manusia. Minal makhluk yang terjadi di daerah Makho. Makho di mana? Disebutin al-Makho maudiun fil Yaman, satu tempat di daerah Yaman, baina Zabid wa Aden, antara kota Zabid dan kota Aden, bisa hiril bahar, di tepian laut itu, di pantai. Wahwa maksud dia maksur, lafaznya pakai alif maksurah, nggak pakai hamzah. Makho wama yuqalibuha, dan sekitarnya. Jadi daerah Makho itu anak-anak sering diculik sama jin. Masyaka, maka mengadukan zalika, kejadian tersebut, ahluha, penduduknya, masyarakatnya ngadu ke siapa? Ila Syekh Al-Arif Billah Ali bin Umar Asyadili. Tadi yang sebutin Syekhul Gahwah. Ngaduin ini. Ya Allah, ya sebenarnya. Ya gitu, memang semestinya gitu. Kalau kita ada masalah, datangnya ke ulama, jangan datangnya ke dukun. Jadi kalau ada orang datang sama ulama minta solusi sama orang-orang soleh, ya udah benar, udah bagus. Dibanding datangnya ke apa? Orang-orang yang ngawur, ntar ngajaknya apa? Maksudnya dukun-dukun yang nggak benar ya. Dukun itu kan intinya ada yang baik, ada yang enggak ya. Artinya dukun yang ngajarin ngawur lah ya. Suruh ini suruh itu yang nggak ada dasarnya dari syariat atau bertentangan sama syariat. Kayak gitu janganlah ya. Kita kan diperintahkan sama Allah Subhanahu wa taala, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kalian kepada ahli zikir. Dalam tafsir disebutin ahli zikir itu orang ahli ilmu, orang berilmu. Jadi ada problem, ada masalah, ada apa, tanya sama para ulama, gimana ini solusinya, gitu. In kuntum la ta'lamun, kalau kalian tidak tahu, kalau nggak tahu tanya sama ulama billah, ulama soleh. Disebutin dalam tafsirnya ahlul ilmi billah hum ulama ussoleh, ahli istiqomah tadi ya. Nah jadi nanya nih sama Syekh Ali bin Umar Asyadili, wa annahum, dan sesungguhnya mereka qad yahtifun, bahwa sesungguhnya mereka para jin telah menculik sobiya, anak-anak, wa yuruddunahu, dan baru mengembalikan anak-anaknya tadi ba'da muddatin tawilah, setelah masa yang panjang, lama diculiknya. Ini jadi resah para orang tuanya. Wa qad kabira, dan telah dewasa, jadi dibalikinnya setelah berusia dewasa. Nggak tahu diapain, diajarin dulu kali atau apa. Wallahu a'lam. Yang jelas diculik dari kecil, baliknya sudah usia dewasa, udah balik gitu. Fala yaribu alau, sehingga tidak mengetahui keluarganya, sampai nggak kenal gitu. Fahtala syekh, maka berkhalwahlah Syekh Ali tadi arba'ina yauman, selama 40 tahun. Itu ada masalah kalau ulama para soleh ini ya khalwah. Khalwah itu ngapain? Ya ibadah sama Allah yang fokus. Puasanya, ibadahnya diperbanyak. Khalwah itu bukan hal-hal yang apa? Ibadah, taqarrub, mendekatkan diri sama Allah. Tentang kalau kita ada masalah apa, kembali kepada Allah. Wa anibu ilallah, kembalilah kalian kepada Allah. Perintah Allah untuk kembali sama Allah. Mereka kembali sama Allah. Ada masalah, ada problem, masyarakat yang ngaduin gini, balik sama Allah. Jadi nggak mau berdasarkan
pendapat semata, tapi pengen semuanya dapat dari ilham dari Allah Subhanahu wa taala gitu. Dan tolongan dari Allah gitu ya. Akhirnya wa fi akhiril arba'in, maka pada akhir penghujung dari 40 hari tersebut ra'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, lihat Nabi dilihat Nabi, nggak disebutin ini lihat Nabi dalam yaqadzatan atau dalam manam ya. Apa dalam mimpi atau ketemu langsung gitu ya. Yang jelas lihat Nabi aja tuh, masya Allah. Tentang lihat Nabi udah disebutin dalam hadis yang sahih, jadi nggak bisa dibantah ya. Dalam hadis sahih, man ra'ani fil manam faqad ra'ani haqqan fa inna syaitan la yatamassalu bi. Barang siapa lihat aku dalam tidur ya, maka dia sudah benar lihat aku, karena setan nggak bisa menyerupai aku, kata Rasulullah. Kalau setan nyerupain Hamzullah Al-Kahf bisa banget ya, super bisa kita diserupakan sama setan ya bisa ya, nggak ada masalah, no problem nih. Mas Buloh katanya kata masalah buat toh itu apa dia menjelma nggak susah buat gitu ya. Tapi menjelmanya Nabi nggak bisa, ini mulia, manusia mulia, makhluk termulia, nggak bakal sanggup dia menyerupai Rasulullah, bisa terbakar. Kalau setan berusaha menyerupai Nabi nggak bisa. Begitu juga kata Habib Munzir, almarhum Munzir, orang-orang soleh yang di situ udah dapetin cahayanya Rasulullah, kasih istiqomah gitu ya. Rajin sholawat, orang-orang yang punya nur Rasulullah nggak bisa diserupakan sama setan gitu. Jadi dia tapi waqad amarahu, di mana dalam saat itu ya, Rasulullah memerintahkan Syekh Ali ini bistimalil qahwah, agar buat kopi. Faqala Syekh, maka Syekh bilang, inna la na'rifu, sesungguhnya kami la na'rifu, tidak mengetahui hadhihi syajarah, apa pohon apa ini, masih asing saat itu nih. Suruh buat kopi apa ya Rasulullah ya? Allati arsyadtana, yang arsyadta kau telah tunjukkan pada kami, kau bimbing pada kami, ilaiha padanya, pada kopi, pada pohon tadi ya kami nggak tahu pohon apa itu ya Rasulullah yang kau bimbing kami untuk minum buat kopi tadi, nggak ngerti kopi masih asing fatanawala, maka meraih Rasulullah SAW minha, dari pohon tersebut, gusnan, satu dahan, musmiran, yang sudah berbuah halnya. Satu dahan yang ada berbuah, Rasulullah tiba-tiba bawa, ngambil, dapetin dahan pohon yang sudah berbuahnya. Fana walahu Syekh, maka mengambilnya Syekh Ali tadi. Fa'akhazahu, fana walahu, maka memberikan kepada Syekh. Fa'akhazahu, maka Syekh mengambilnya. Wasa'mala, lalu membuat mafihi, apa yang ada di dalam pohon dahan tersebut, minas samari, daripada buahnya, buah kopi. Wa gharasa, dan menanam gusna, satu dahan, fi mahali, di tempat masail disebut jamak masil, jamak dari kata masil, wa huwa majral ma, tempat berlalunya air, wa ghairi, dan lainnya, sungai lah gitu ya. Di tepian sungai beliau tanam kopi tadi ya. Jadi gitu ya. Akhirnya ya, sebagian dibuat, sebagian ditanam. Apa diambil buahnya, lalu dahannya ditancepin, ditanamin. Fi masail wudu, ya, di tempat berlalunya air wudu beliau tadi. Fabarakallah, maka Allah berkahi, jadi tumbukan, menyebar, subur. Fi zalikal ghusli, dari dahan tersebut, wantasyara, dan menyebar, minhu, darinya, masya Allah, begitu banyak. Banyak, sampai banyak banget ya, menyebar, subur gitu. Fa'amara Syekh, maka Syekh memerintahkan nas, orang-orang, bistimalil bud, agar menggunakan buah tadi, biji tadi. Maka Allah Syekh Ali tadi, setelah akhir dari khalwahnya tadi, dapat mimpi tadi, dapat berjumpa sama Nabi tadi, arahannya gitu, ya udah, masyarakat tadi suruh pakai kopi, minum kopi. Maka Allah, melindungi ba'da zalika, setelah itu, syarrul jin, kejahatan jin. Alam yusal, itu sehingga mereka tidak bisa menguasai ba'da zalika ala ahadin, setelah kejadian tersebut pada seorang pun. Artinya kopi ini mengusir jin,
Nanti arti namanya. Kalau ada sesuatu kok bawa jin buat ngundang, buat kopi buat ngundang jin. Arti ceritanya bukan begitu, kebalikannya malah ya. Apa berarti ya palsu atau apa ya, mau ada kopi minum ya, kopi mau ya buat kita bukan buat jin saja. Jin siapa bau kopi bau gaharu bau gaharu nggak tahu kok dipakai buat begituan tuh ya. Enggak, kita mau buat diminum bukan buat sesajen nih. Wallahu a'lam. Insyaallah kita lanjutin di kesempatan yang akan datang. Ini mah bab kopi unggul lah. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana asrafna ala laza asrafna fatub alaina taubah tagsili kulla haubah wastur lana al-awrati wa aminir rawati wa ufir li walidina rabbi wa ma